PLN pasca bayar. Jika telat bayar, maka kena denda. Anggaplah 10% dari nilai tagihan. Mau tidak mau ya, kita menyepakati ini. Kira-kira dosa atau tidak? Lalu, boleh nggak Pak kita mengikuti akad idaan yang di situ ada klausul bermasalah? Ya, seperti salah satu contohnya adalah denda tadi, yang ini riba. Bukankah kredit card juga idaan, Pak? Pertanyaan. Kasus ya. Ada PLN pasca bayar. Pasca bayar. Sudah? Dimana orang pakai dulu, bayar belakangan. Dulu kan kayak gitu Pak ya. Kalau sekarang rata-rata kan prabayar ya. Nah, di sini ada klausul jika telat bayar maka kena denda. Anggaplah 10% dari nilai tagihan. Pertanyaannya, kita kan mau nggak mau karena harus menggunakan fasilitas itu, mau tidak mau ya kita menyepakati ini. Kira-kira dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Misalnya fasilitas komunikasi pasca bayar ya, pakai dulu, nanti bayar belakangan. Tapi kalau kamu telat bayar melebihi tanggal sekian, kena denda. Nah, karena yang tersedia hanya itu, mau nggak mau kita sepakat. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Darurat. Tanpa listrik mati. Nggak ada pilihan. Hah? Pakai diesel. Masih ada solusi yang lain. Baik. Ini yang disebut dengan akad idaan. Akad idaan. Apa itu Pak akad idaan? Akad di mana semua klausulnya sepihak. Dan kita tidak punya wewenang untuk menghindari. Bahkan sampai harganya pun nggak bisa tawar-menawar. Anda ngambil listrik kan nggak bisa. Saya mau beli borongan nih. Beli listrik borongan ya. Nawar sekian persen boleh nggak? Nggak bisa. Mereka sudah menetapkan semuanya. Tinggal pokoknya checklist setuju pasang. Kalau nggak setuju, ya tidak diinstal. Sudah? Namanya akad apa? Idaan. Baik. Lalu, boleh nggak Pak kita mengikuti akad idaan yang di situ ada klausul bermasalah? Ya, seperti salah satu contohnya adalah denda tadi, yang ini riba. Bukankah kredit card juga idaan, Pak? Saat Anda ngambil kredit card, bisa nggak nawar? Nawar bisa nggak? Hah? Nggak ada. Mereka sudah punya SOP, sudah punya sistem, Bapak tinggal checklist setuju, tanda tangan, selesai. Sudah? Sehingga di posisi itu, Anda sama sekali tidak dilibatkan untuk mengatur, misalnya waktu, batas, limit, top up, kemudian penaltinya berapa persen. Anda tidak punya hak untuk mengatur di situ. Nah, berarti di situ ada sifatnya akad idaan. Kemudian yang kedua, ini dibutuhkan atau tidak? Dalam arti mendesak atau tidak? Nggak mendesak kok Pak. Kalau nggak mendesak, tinggalkan. Mendesak Pak, baik. Anda sudah punya poin yang kedua. Ini mendesak. Sudah? Nah, ketika di situ posisi Anda adalah mendesak, maka Bapak masih diizinkan dari sisi ada keterpaksaan. Poin ketiga. Poin yang ketiga. Mungkinkah dampaknya dihindari? Dampaknya dihindari. Anda jawab, mungkin. Caranya bayar tepat waktu. Kalau kita bayar tepat waktu, kita nggak kena denda. Sudah? Nah, jika dalam sebuah akad bermasalah, 3 ini ada, hukumnya boleh. Jika dalam sebuah akad bermasalah, 3 unsur ini ada, hukumnya boleh. 1, klausul bermasalah itu berasal dari pihak kedua yang kita tidak punya wewenang untuk menghapus atau mengaturnya. Yang kedua, sifatnya adalah kebutuhan pokok dan kita mendesak untuk mendapatkannya.
Yang ketiga, memungkinkan dampaknya untuk dihindari. Nah, inilah yang mendasari munculnya fatwa kalau ada orang dari Timur Tengah, kemudian dia menggunakan kredit card ke luar negeri, misalnya ke Eropa dan seterusnya, dia hanya bisa booking hotel, beli tiket pesawat dengan menggunakan jaringan kredit card. Nggak ada yang lain. Selain itu saya nggak bisa, Pak. Nah, itu difatwakan boleh karena memenuhi 3 ini. Dia sifatnya idaan, yang kedua sangat dibutuhkan, yang ketiga memungkinkan untuk dihindari. Nah, ada salah satu di antara jamaah kalau nggak salah di Jakarta atau di Bandung. Beliau tanya ke saya, Pak, ada teman saya bilang ke saya ya. Jadi pada saat lagi santar-santarnya anti riba, itu dia dites sama temannya. Anggaplah misalnya si A sama si B. Si A ini sudah ngaji, si B belum ngaji. Nah, si B itu bilang sama si A, kamu bilang kartu kredit itu haram. Terus dia buka Amazon. Dia buka Amazon.com. Terus dia tunjuk sebuah produk di situ. Si B bilang, wahai A, belikan saya barang ini tanpa menggunakan kartu kredit. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Ini harus pakai kartu kredit. Nah, itu kan berarti kartu kredit boleh. Kemudian si A tanya ke saya, itu jawabnya gimana? Coba tanya sama si B, dia butuh nggak buku itu? Enggak, ya sudah selesai. Oh, dia nggak butuh untuk belanja, ngapain harus? Sehingga sepanjang kita belum butuh untuk transaksi yang menggunakan kredit card, maka pada asalnya kita tidak harus, walaupun di tempat yang lain kita butuh. Tapi alasan butuh di tempat A tidak boleh dijadikan sebagai pembenar untuk di tempat B. Bisa dipahami insya Allah? Kondisi darurat itu ada di tempat A, tapi tidak darurat di tempat B. Bisa jadi mereka yang sering ke Eropa, sering ke Amerika, atau ke negara-negara yang hanya menerima jaringan transaksi keuangan melalui kredit card, dia sangat butuh itu. Tapi mungkin ini tidak berlaku bagi mereka yang tinggal di Salatiga atau di Boyolali atau pelosok lain ya. Insya Allah. Kita lanjutkan. Riba jahiliyah tipe yang kedua. Qatadah pernah bercerita, inna riba ahlil jahiliyah, di antara bentuk riba jahiliyah adalah seseorang atau si A menjual barang kepada si B secara kredit sampai batas waktu tertentu. Ketika sudah tiba jatuh tempo, sementara si B tidak bisa melunasi, maka harga barang dinaikkan dan waktu pelunasan ditunda. Ini kalau dalam bahasa perbankan namanya restrukturisasi akad ya. Jadi posisi akad Bapak yang tidak bisa lanjut, dianggap akad itu dibatalkan, terus diulang akad berikutnya dengan tambahan bunga. Lebih panjang, tapi ada tambahannya. Jual beli rumah 5 tahun, tapi Bapak nggak sanggup dengan cicilan 5 tahun yang besar. Dan dibuat restruk jadi 10 tahun dengan bunga yang lebih besar. Nah, itu masuk kategori riba jahiliyah. Oleh karena itulah dalam jual beli kredit, jika harga sudah disepakati, kemudian terjadi penundaan pembayaran, tidak boleh ada kenaikan harga. Kalau ada kenaikan harga, masuk riba jahiliyah. Wallahu a'lam.